Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz Arif? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz Arif. Doaikum Ustaz. Oke, sahabat TV Muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, kami bersama Ustaz Arif ingin berbincang-bincang Ustaz, ini kaitan dengan kehidupan kita yang di dalam kehidupan masyarakat kita ini selalu terjadi dan selalu ada Ustadz yang kaitan dengan kelahiran Ustadz. Begini Ustadz, ini kami mau bertanya kepada Antum, mungkin ini sambil pendengar di sahabat TV Muda ini sedang berpuasa Ustadz, kita bicara santai Ustadz. Begini Ustadz, pertanyaan kami dalam kehidupan sehari-hari yang kaitan dengan kelahiran seorang bayi, kemudian kita sebagai orang tua ataupun masyarakat sekitar kadang menguburkan plasenta atau ari-ari itu. Kalau bayinya itu laki-laki, dia akan ditaruh di sebelah kanan pintu, kemudian kalau perempuan dia ditaruh di sebelah kiri pintu. Nah ini menurut pandangan Islam bagaimana Ustaz? Mungkin termasuk dengan kaitan, apakah ini juga kaitan dengan dosa ataupun hal yang biasa Ustaz? Monggo Ustaz. Terima kasih untuk pertanyaannya, sahabat TV Muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Plasenta itu kan secara ilmu anatomi, secara ilmu anatomi, itu kan alat untuk membungkus janin ketika dia berada di dalam rahim. Sehingga memang plasenta ini dibutuhkan ketika janin masih berada di rahim. Nah, kemudian ketika terjadi kelahiran, otomatis plasenta ikut keluar karena memang dia tidak lagi dibutuhkan di dalam rahim. Kalau dia tetap berada di dalam rahim malah bahaya gitu ya. Kasihan bapaknya nanti malah. Nah, cuman kemudian gini, memang seperti yang ditanyakan, di masyarakat itu ada semacam keyakinan bahwa ketika bayi itu lahir, kemudian plasenta ditanam di samping pintu. Kalau untuk laki-laki di samping kanan, kemudian perempuan di samping kiri. Masalah seperti ini kalau kita perhatikan dan kita cari dalam Al-Quran maupun Sunnah, sama sekali tidak disinggung dalam hal yang harus kita lakukan ketika seorang anak lahir. Kalau kita temukan dalam hadis-hadis, ketika anak lahir misalnya, dia di hari ke-7 diakikoi dan diberi nama, kemudian dicukur. Itu ritual-ritual Islami, ritual Islami yang kita lakukan ketika anak lahir. Nah, dalam hadis-hadis itu tidak ditemukan tentang perlakuan istimewa terhadap plasenta. Sehingga kalau kemudian kita memperlakukan secara istimewa plasenta itu, kalau laki-laki ditanam di kanan pintu, kalau perempuan di kiri pintu, itu tentunya membutuhkan dalil. Sebagaimana kita akikoh, kenapa di hari ke-7, itu kan harus ada dalilnya. Pada asalnya nggak ada. Ketika ada dalil, maka jadi ada. Kemudian mencukur rambut anak ketika di hari ke-7 itu juga disunahkan oleh Rasulullah. Kemudian rambutnya ditimbang, kemudian bersodakoh dengan perak sesuai dengan berat rambut tersebut. Itu kita lakukan karena memang ada sunnahnya. Nah, sementara menanam plasenta di samping kanan atau kiri pintu itu sejauh ini tidak kami dapatkan dalilnya. Sehingga kesimpulannya bahwa perbuatan seperti itu tidak ada contohnya di dalam syariat kita. Wallahu alam, dari mana mereka yang melakukan itu melakukan itu sumbernya dari mana. Sehingga kita sebagai kaum muslimin yang memang setiap hari itu harus mengupgrade pengetahuan kita tidak boleh
berpatokan pada tradisi. Ya. Kita memang tidak anti tradisi. Kita sama sekali tidak anti tradisi. Hanya saja kita harus kritis kepada tradisi, apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Rasulullah atau tidak. Kalau tradisi yang sesuai, oke, kita lanjutkan. Tapi kalau yang tidak, ya kita tidak melakukan. Oke Ustadz, mungkin umpama gini Ustadz ya, andai kata itu sebuah tradisi mau dikubur mana saja boleh gitu Ustadz ya. Tapi karena ini menjadi satu keyakinan, nanti akhirnya menjadi suatu ibadah begitu Ustadz ya. Karena tadi antum menyampaikan bahwasanya perlu dalil kan gitu Ustadz ya dalam ibadah. Oke Ustadz, monggo lagi. Kalau sebenarnya kan karena tidak ada aturan khusus sehingga pemberlakuannya bebas. Misalnya kita kubur, nggak apa-apa. Kemudian kalau misalnya kita buang nggak apa-apa. Tapi kan kalau dibuang kan nanti diharapkan gitu. Ya lebih baik kita kubur untuk amannya. Itu untuk perlakuannya. Tapi kan perlakuannya kan tidak perlu seperti janin yang gugur gitu. Kalau janin yang gugur ketika sudah di atas usia 120 hari kan memang kita kafani. Oke, begini Ustadz, mohon maaf Ustadz, ini kan di dalam masyarakat kita itu kan yang mungkin menjadi pemikiran kita itu tadi Ustadz, karena ini juga mau dikatakan ini tradisi ataukah ini suatu ajaran, kita juga masih belum tahu Ustadz. Tadi antum membicarakan asal usulnya di sebelah kanan pintu, kiri pintu, ini kan kita juga sama-sama tidak tahu gitu Ustadz ya. Lah mungkin begini Ustadz, secara pandangan Islam sendiri tadi mengatakan tidak ada dalil, berarti itu bukan menjadi suatu ajaran kita kan begitu Ustadz ya. Nah, mungkin monggo Ustadz nanti bagaimana untuk masyarakat kita yang ada di sekitar kita ini atau di lingkungan mana saja supaya nanti bisa mengambil langkah yang terbaik Ustadz. Syukron Ustadz. Jadi gini, kalau boleh menganalogikan kita samakan dengan awal sejarah terjadinya syirik. Jadi bisa jadi orang melakukan pertama orang yang melakukan dulu tidak punya niat apa-apa. Bisa jadi loh nih. Seperti ketika terjadi kesyirikan di zamannya Nabi Nuh. Itu kan ada berhala yang namanya Yahul, Suwa, Ya'uq, Nasr. Itu sebenarnya nama-nama ulama-ulama. Nama-nama orang soleh gitu ya. Orang-orang soleh. Ketika mereka meninggal, ini masyarakat sedih ditinggal oleh orang-orang ini. Akhirnya mereka membuat patungnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengenang. Jadi kalau kita melihat orang soleh itu kan meskipun dia belum ngomong, kita itu sudah bahasa kita auranya. Dulu kiai ini pernah memberikan nasihat demikian. Jadi tujuannya mulia. Nah ketika itu memang belum ada larangan membuat patung. Berarti termasuk untuk mengenang petuah-petuahnya saat ya. Ketika itu tujuannya. Tujuannya memang itu untuk mengenang petuah dan lain sebagainya. Tapi kemudian generasi yang membangun sudah meninggal, ganti generasi berikutnya, ganti lagi berikutnya. Nah, sehingga di sana setan main. Sehingga dari tujuannya untuk mengenang petuah, mengingatkan kepada Allah, justru malah patung-patung ini yang disembah. Jadi beralih fungsi gitu. Jadi ada informasinya terputus. Yang putus siapa ya? Setan itu, bisikan setan. Kita khawatirkan sebenarnya barangkali yang mencetuskan kalau ari-ari itu ditanam, kalau laki-laki di kanan pintu, kiri perempuan di kiri pintu, itu bisa jadi awalnya tidak punya maksud apa-apa. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu ada bumbu-bumbu, kan katanya ada yang ketika nguburkan itu ditambahi pulpen, biar nanti jadi profesor. Beras, kan gitu ya. Biar jadi profesor, kemudian ada beras biar kaya, dan lain sebagainya. Kemudian dikasih Quran itu biar pinter. Apalagi Quran malah disampaikan Al-Quran dikubur, seharusnya tidak dilakukan. Jadi khawatirnya memang seperti itu. Maka kalau seperti ini kita sebagai umat Islam, kita berusaha untuk memurnikan ajaran, memurnikan ajaran dalam agama kita tinggalkan hal-hal yang memang bukan ajaran Rasulullah, kita tinggalkan.
Terima kasih Ustaz Arif, jazakumullah khairan katsir Ustaz ini atas waktunya, dan alhamdulillah sahabat TV Muda yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan kita mendapatkan pencerahan dari Ustaz Arif Nandar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadi inspirasi bagi kita, paling tidak kita lebih berhati-hati gitu Ustaz di dalam menjalankan sunnah-sunnah ini di dalam kehidupan kita. Oke, sahabat TV Muda dan para pemirsa semuanya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jazakumullah khair katsir. Aku qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.